Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detrinia Aisyah Ramadhani dari program studi Ilmu Perpustakaan kelas B, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Nomor NIM saya 20503070111117. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi serta profesi informasi atau kepustakawanan. Berdasarkan dalam pertemuan 1 hingga 7 kemarin pada mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan yang dibina oleh Bapak Muhammad Rosyihan, SIP, M.Hum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul kata pustaka, kemudian perpustakaan adalah sebuah urusan, kenapa perpustakaan itu ada, kemudian filsafat perpustakaan secara ontologi dan epistemologi. Sebagai awal mula kita mempelajari perpustakaan, kita akan memulai belajar tentang asal-usul perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah gedung yang mana terdapat ruang-ruangan yang digunakan untuk menyimpan koleksi bahan pustaka atau buku atau monograf, terbitan berseri, brosur, atau pamflet, dan bahan non-pustaka. Koleksi bahan pustaka pada sebuah perpustakaan digunakan oleh pemustaka atau pengguna ataupun pembaca, bukan untuk diperjualbelikan. Itulah perpustakaan dalam paradigma yang lama. Sedangkan dalam paradigma baru, perpustakaan adalah sesuatu yang hidup, dinamis, segar, menawarkan hal-hal yang baru, produk layanan inovatif, dan dikemas sedemikian rupa sehingga apapun yang ditawarkan oleh perpustakaan akan menjadi atraktif, interaktif, edukatif, dan reaktif bagi pengunjungnya. Dalam struktur bahasa atau etimologi, perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Nah, pustaka sendiri juga berasal dari kata pos atau posta yang berarti kulit binatang, merujuk pada media aplikasi untuk sebuah tulisan. Dalam berbagai bahasa yang lain, seperti dalam bahasa Inggris, perpustakaan disebut dengan library. Dalam bahasa Belanda disebut bibliotek. Dalam bahasa Jerman disebut bibliotek. Bahasa Prancis menyebutnya dengan bibliotheque. Bahasa Italia menyebut dengan biblioteca. Bahasa Spanyol dan Portugis menyebutnya dengan biblioteca. Dari berbagai struktur dan asal kata perpustakaan tadi, bisa dinilai bahwa pada dasarnya memiliki makna yang sama seperti library yang berasal dari akar kata liber, bahasa Yunani yang artinya buku. Begitupun dengan akar kata dari bibliotek adalah biblos dalam bahasa Yunani yang artinya juga buku. Kemudian berkembang pula biblos itu dengan sebutan Bible yang artinya kitab. Sedangkan dari itu perpustakaan sendiri selalu berkaitan dengan buku dan tulis-menulis. Menurut Muljani Nur Hadi, terkait pengertian perpustakaan ada 5 unsur yang perlu dalam pengertian perpustakaan. Di antaranya
tempat mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka. Koleksi bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis. Kemudian untuk digunakan secara berlanjut oleh pemakainya, kemudian sebagai sumber informasi dan merupakan suatu unit kerja. Urusan perpustakaan tidak bisa dipandang ringan. Perpustakaan berurusan dengan pendidikan dan SDM sebuah bangsa. Ini urusan wajib dan sangat penting. Urusan perpustakaan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Sayangnya masih banyak orang yang meremehkan tentang adanya perpustakaan. Padahal sendirinya perpustakaan ada untuk membantu para pencari informasi, baik yang baru maupun yang lama. Dan dalam perpustakaan, dalam mencari informasi, pasti ada yang namanya proses membaca. Proses membaca sendiri dapat membawa dampak positif, yaitu seperti meningkatkan IQ, meningkatkan daya imajinasi, serta ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar saat ini dalam berbagai aspek kehidupan dan keilmuan. Salah satunya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi ini. Pustakawan konvensional merasa teknologi mulai mengambil alih bidang pekerjaan mereka. Sementara para sarjana ilmu perpustakaan dan informasi mulai khawatir akan lahan pekerjaan mereka yang semakin sempit dan berkurang. Hal ini disebabkan karena persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa lulusan ilmu perpustakaan hanya dipersepsikan sebagai pengelola buku dan dokumen saja. Padahal jika dilihat secara lebih luas lagi, ilmu perpustakaan merupakan sebuah upaya tentang pengelolaan informasi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, interkoneksitas antar sumber informasi, serta diseminasi untuk kemudian diinformasikan kembali dengan baik kepada masyarakat. Perpustakaan sebagai lembaga memfilter informasi, menggunakan sistem informasi dan teknologi serta menyajikannya sebagai informasi yang valid dan terintegrasi. Sementara dalam aspek ilmu, perpustakaan sebagai sebuah keilmuan pada dasarnya mampu menjadikan lulusannya relevan untuk masuk ke berbagai bidang pekerjaan, yakni dengan kemampuan mereka menerapkan pengelolaan informasi tersebut. Ilmu perpustakaan dapat diterapkan pada segala aspek manajerial, karena sifatnya yang memilah, menempatkan, dan mengelola sesuatu secara teratur dan berlanjut. Untuk itu, diperlukan sebuah kajian mendasar yang akan memberikan pondasi aplikasi tindakan yang baik dan sesuai dengan kode etik profesi kepustakawanan. Hal inilah yang menjadikan pentingnya keilmuan perpustakaan dan informasi dalam memiliki kajian berbasis pemahaman dan sudut pandang filosofis. Nah, filsafat perpustakaan dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat, dasar atau prinsip kepustakawanan, atau ilmu dan profesi pustakawan. Filsafat perpustakaan dan informasi memampukan manusia
untuk menyusun sebuah pengertian tentang dunia pengetahuan, dan selama filsafat perpustakaan dan informasi memuaskan peran fondasi teoritis ilmu perpustakaan dan informasi yang menyediakan sebuah pemahaman sistematis tentang konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan dan informasi dengan mempelajari sifat dasar, nilai dan tujuan-tujuan dari praktik kepustakawanan. Ya. Kemudian di dalam perpustakaan erat kaitannya dengan namanya kearsipan. Nah, arsip sendiri adalah salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk menunjang proses kegiatan administrasi dan manajemen. Membicarakan arsip sebagai sumber informasi, baik itu untuk kepentingan pengambilan keputusan, bukti, fiskal, layanan publik, dan lainnya, sesungguhnya membicarakan informasi yang mengendap pada suatu media baik kertas maupun non-kertas yang belum atau yang sudah dipublikasikan, sekaligus membicarakan tentang records management. Manajemen kearsipan dan records management pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi seluruh daur hidup arsip yang mencakup proses penciptaan, pendistribusian, penggunaan arsip, penyimpanan arsip aktif, pemindahan arsip, penyimpanan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyimpanan arsip secara permanen. Setiap tahapan di dalam daur hidup arsip merupakan subsistem dari sistem secara keseluruhan. Setiap subsistem saling berhubungan dan berpengaruh terhadap subsistem selanjutnya. Tahap penciptaan sangat berpengaruh terhadap tahap penggunaan arsip. Tahap pemeliharaan akan berpengaruh terhadap tahap penyusutan. Oleh karena itu, keseluruhan tahap daur hidup arsip harus dikelola. Dalam perspektif kesisteman yang lazim disebut manajemen kearsipan, hakikatnya terdiri dari records management atau manajemen arsip dinamis dan manajemen arsip statis. Dengan kemajuan teknologi informasi, sangatlah membawa pengaruh yang cukup kuat dalam manajemen kearsipan, yang kemudian pada tahun 1980-an berkembang sebuah pendekatan baru yang disebut Records Continuum Model. Tujuan manajemen record perpustakaan yaitu pertama, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, undang-undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang hanya terdiri dari 4 bab dan 13. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 terdiri dari 11 bab, 92 pasal, dan beberapa definisi baru ditambahkan di dalamnya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem kearsipan di Indonesia. Pengenaan sanksi yang berat bagi pelanggar pengelolaan arsip juga membuat undang-undang ini lebih memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Dan ada satu hal yang menarik bagi pengelola arsip perguruan tinggi, yakni ada pengakuan pemerintahan mengenai bentuk lembaga kearsipan bernama Arsip Universitas.
Kemudian berkaitan dengan perpustakaan, pekerjaan teknis perpustakaan yang dimulai dari kegiatan pengadaan, pengolahan, hingga layanan merupakan aktivitas yang sifatnya mekanis, berjalan berurutan dari titik awal hingga titik terakhir dan kembali ke titik awal. Bermula dari penyeleksian koleksi, verifikasi, pembelian, pengkatalogan, pemberian perlengkapan fisik buku, penggerakan hingga peminjaman dan pengembalian koleksi kepada atau peminjam. Seluruhnya dilakukan dengan metode-metode dan peraturan tertentu. Pekerjaan umumnya dituangkan dalam manual tertulis, yaitu yang dikenal sebagai Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP tidak hanya mengatur para pekerja atau pustakawan yang diumpamakan sebagai komponen atau elemen saja, tetapi juga kebijakan dan standarisasi dalam sarana prasarana, baju seragam, serta cara melayani pelanggan hingga cara berpikir. Dengan kekayaan sumber ilmu pengetahuan yang dimiliki para pustakawan, perpustakaan sebenarnya merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi pemerintah ketika akan melaksanakan program pembangunan, baik fisik maupun mental, karena melalui perpustakaan, informasi tentang kebijakan pembangunan dapat disebarluaskan pada masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan sosial, pendidikan, usia, suku bangsa maupun lapisan ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena di perpustakaan tidak ada pembeda terhadap pengunjung. Semua orang dilayani sesuai dengan kebutuhan, bukan tentang statusnya. Kemudian perpustakaan khususnya di lingkungan instansi pemerintah, selain memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam rangka mendukung visi misi lembaga induk, juga memiliki fungsi layanan yang erat kaitannya dengan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sumber daya yang terlibat di dalam unit perpustakaan harus memiliki kesadaran bahwa mereka terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga induknya, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Dengan demikian, perpustakaan dan pustakawan saat ini harus semakin produktif dan inovatif, karena harus bisa membaca peluang menjawab tantangan yang ada di lingkup instansinya. Dalam hal ini, menyediakan asupan informasi bagi manajemen. Hal itu berdampak pada pelaksanaan reformasi birokrasi lembaga induknya. Sesungguhnya ada irisan antara perpustakaan dan reformasi birokrasi, yaitu dalam hal pengawasan, SDM aparatur, tata laksana, dan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik, perpustakaan perlu bertransformasi dari layanan konvensional menuju digital. Apalagi di tengah perkembangan revolusi industri saat ini, yang mana kemudahan dan keterbukaan akses informasi menjadi sebuah keniscayaan bagi masyarakat. Perpustakaan saat ini dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat konten serta menyebarluaskan kepada pengguna melalui media yang representatif.
di era digital ini, tantangan pengelolaan perpustakaan semakin besar. Perpustakaan kini tidak bisa lagi hanya tentang tumpukan koleksi buku saja. Pencarian informasi dari para pengguna informasi mengalami perubahan seiring kemajuan teknologi. Di luar itu juga dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pustakawan. Di bidang pendayaan gunaan aparatur, pustakawan harus makin profesional, memiliki kemampuan yang mumpuni di dalam ilmu perpustakaan dan melek teknologi. Dan sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.